Selamat pagi saudara-saudara, selamat bertemu di persekutuan doa pagi hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema memilih para pelayan, dengan bacaan dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Mari kita awali dengan berdoa bersama sebelum kita membaca firman pagi ini. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur karena Engkau telah memelihara kami dan masih memberi kami hidup di pagi ini. Terima kasih untuk semua yang baik yang Kau karuniakan. Secara khusus kami bersyukur untuk pagi ini di mana Engkau memungkinkan kami berkumpul untuk bersama hadir dalam persekutuan doa pagi di GKI Gading Indah. Bapa di sorga, kuduskanlah kami, firmanilah kami, mampukan kami memahami firman-Mu dan melakukannya di dalam hidup kami. Topanglah kami agar melalui kebersamaan dalam persekutuan doa pagi ini, kami boleh didekatkan satu pada yang lain dan kami bersama-sama boleh didekatkan kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga, topanglah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, firmani kami, mampukan kami memahami firman-Mu dan melakukannya buat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, Kisah Para Rasul pasal 6, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7 akan saya bacakan demikian. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, tidak baik jika kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan kami sendiri akan memusatkan perhatian pada doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan menumpangkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menerima iman itu. Demikianlah bacaan kita
dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1-7. Saudara-saudara, bacaan kita menceritakan bagaimana para rasul memilih 7 orang pelayan untuk di tengah jemaat yang disebut dalam ayat 2 sebagai pelayanan meja. Tindakan yang menyangkut urusan makanan, tindakan bagi orang-orang yang membutuhkan supaya terperhatikan dan keadaan mereka boleh menjadi lebih baik. Sementara para rasul mempunyai tugas untuk berdoa dan memberitakan firman. Kalau para rasul melalui jemaat di Korintus memilih orang-orang untuk pelayanan supaya keadaan jemaat jadi lebih baik, sadarkah kita bahwa Yesus juga telah memilih kita untuk percaya kepadanya, menjadi pelayan-pelayannya, bukan tanpa tujuan, tapi Yesus memilih kita menjadi orang-orang percaya untuk kita jadi pelayan-pelayannya dengan tugas untuk memilih untuk hidup melakukan apa kehendak Allah yang Kristus firmankan kepada kita. Sebagai pelayan Yesus, kita para orang percaya, sanggupkah kita melakukan firman Allah? Harus sanggup, tapi bukan dengan kekuatan kita sendiri. Para rasul yang telah memilih 7 orang yang jadi pelayan di jemaat Korintus mendoakan mereka. Sebagai pelayan-pelayan Yesus, kita orang-orang yang percaya pada Yesus, jika mau hidup melakukan firman Allah, kita perlu berdoa. Minta pertolongan dan campur tangan Allah untuk memampukan kita hidup sesuai firman kehendaknya. Bukan hanya berdoa untuk diri kita sendiri. Sebagai orang beriman, kita perlu mendoakan sesama kita agar mereka juga sadar bahwa kita semua butuh pertolongan Tuhan dan harus berusaha hidup sesuai firman Tuhan. Hanya dengan penyertaan Tuhan yang kita pinta melalui doa, kita dimampukan menjadi orang-orang pilihan yang mampu memilih jalan Tuhan dan melakukan firman-Nya di dalam perjalanan hidup kita. Saudara-saudara, secara khusus saat ini di masa menghadapi masa pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden, kita juga mendoakan agar ketiga pasangan calon dikuduskan dan diberkati Tuhan. Kita doakan supaya kita mampu memilih yang tepat, yang Tuhan kuduskan menjadi pemimpin kita. Kita perlu berdoa, minta supaya kita dimampukan memilih yang baik, pemimpin yang bertanggung jawab, bukan pemimpin yang sok berkuasa, tapi pemimpin yang mau jadi pelayan, mau melayani rakyat,
pemimpin yang membuat keadaan bangsa kita menjadi lebih baik. Saudara-saudara, ada 4 hal yang perlu kita doakan secara khusus agar para pemimpin bangsa kita boleh menjadi pemimpin yang adalah pelayan yang memikirkan kesejahteraan rakyat. Yang pertama, rasa cinta kepada bangsa yang jujur. Kedua, rasa adil terhadap seluruh rakyat dengan tidak membedakan suku, golongan, atau kedudukan. Yang ketiga, mari kita doakan agar para pemimpin mempunyai kemauan dan kemampuan bekerja secara optimal demi kebaikan bangsa yang menjadi contoh sebagai pemimpin yang bertanggung jawab. Keempat, mari kita doakan supaya para pemimpin kita jangan hanya memikirkan diri sendiri. Jangan menjadi pemimpin yang korup. Jangan menjadi pemimpin yang mengutamakan kekayaan diri sendiri. Saudara-saudara, di samping mendoakan para pemimpin, kita pun wajib berdoa untuk kepentingan dan tanggung jawab kita sebagai rakyat. Doakan diri kita agar kita punya rasa cinta dan tanggung jawab terhadap kebersamaan kita sebagai bangsa. Berdoalah supaya kita boleh menjadi bangsa yang mau peduli dan punya rasa cinta kasih terhadap sesama bangsa. Berdoa untuk mau mewujudkan tanggung jawab sebagai bangsa demi kesejahteraan bersama sebagai bangsa. Saudara-saudara, semoga dengan sadar kita jangan hanya disibukkan dengan tugas memilih pada waktu masa pemilihan, tapi kita ingat akan tugas mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Mendoakan para pemimpin bukan hanya di saat mau memilih saja, tapi mari kita doakan mereka sesudah kita memilih, supaya mereka boleh mewujudkan yang terpilih, mewujudkan tugasnya dengan sebaik mungkin buat kebaikan kita semua sebagai bangsa untuk memuliakan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, marilah kita sekarang menaikkan doa untuk kita semua, jemaat Tuhan, para pemimpin, dan kita di dalam tugas masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami amat bersyukur karena kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu. Mampukan kami untuk hidup sesuai dengan firman-Mu. Mampukan kami memilih untuk melakukan perkara-perkara yang berkenan di hadapan-Mu, yang menjadi berkat untuk diri kami dan untuk sesama kami. Jadikan kami umat-Mu yang bertanggung jawab. Bapa di dalam sorga, kami mau berdoa untuk para calon pemimpin kami, untuk para pemimpin yang sudah dan sedang bekerja. Mampukan para pemimpin kami untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Mampukan supaya mereka boleh melakukan tugasnya dengan baik untuk kebaikan kami sebagai bangsa. Bapa di sorga, di dalam menghadapi pemilihan calon presiden dan presiden, mampukan juga
bangsa kami hidup di dalam kerukunan dan kedamaian. Topanglah para polisi, para aparat yang bertanggung jawab atas keamanan kebersamaan kami sebagai bangsa. Bapa di dalam sorga, topanglah gereja untuk bersaksi dan melayani sesamanya. Jadikan gerejamu di negeri ini gereja yang mampu untuk melakukan tugas bersama gereja, melakukan yang baik di matamu dan manusia, melakukan yang baik untuk kepentingan kami sebagai bangsa. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin dan majelis jemaat gereja-gereja. Khususnya kami berdoa untuk majelis jemaat GKI Gading Indah. Topanglah supaya mereka boleh melakukan tugas dengan bertanggung jawab, dan topanglah semua gereja, semua GKI, gereja-gereja di luar GKI. Biarlah semua gereja menjadi hamba-Mu, menjadi pelayan-pelayan-Mu. Topanglah kami ya Bapa, supaya kami boleh memuliakan nama-Mu dan kami menjadi hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang berguna di tengah kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Bapa di sorga, sempurnakanlah kiranya doa kami, kuduskan kami, dengarlah permohonan kami, kabulkan permohonan kami yang baik di mata-Mu, yang menjadi berkat untuk kebersamaan kami. Kami pohonkan doa ini di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Amin. Sampai di sini saudara-saudara, kiranya Tuhan menolong kita semua. Maafkan kalau saya bicara tidak lancar, banyak tersendat. Tuhan menolong kita semua. Sampai bertemu di kesempatan lain.